yang kuat itu adalah di saat mereka bisa bounce back, tetap tenang dalam under condition di dalam in game. Itu dia penting. Mereka bisa comeback makanya itu. Kita bahas sekarang di sini Kalia untuk Paulowski, kita tahu dengan power initiate dari Paulowski. Oke. Cuma problemnya dari kemarin no following up. Iya, kalau kemarin juga membawakan match roamer ternyata belum optimal ya. Kayak kemarin sempat ada Yisun Shin, Chusin Rom juga. Tapi Ruby dan Yisun Shin juga langsung diamankan. Angela belum menjadi prioritas. Dan apakah Farsanya akan diambil dulu nih untuk follow up damage-nya Om? Mungkin Farsha bisa diambil. Farsha Beatrix ya bisa kalau kita lihat ya. Tapi itu Dewa yang bawain. Agak sedikit tertukar memang, tapi Kalea nih sekarang sebagai roamer. First pick banget loh. Ya, bicara soal roamer juga sekarang sudah kena nerf ya di hot patch yang terakhir nih di Rabu yang kemarin. Jadi kalau kalian sekarang sudah lihat ada 2-3 orang ngintip di awal, itu nggak hampir level 2, separuh. Tapi sabar dulu Cici. Salah satu hero yang cukup mahal bersama dengan Kimi juga ternyata yang diambil. Wow, berarti bisa dibilang kalau kondisi saat ini chance yang sangat besar kalau kita lihat adanya sosok ini ya dari Apoy dengan Kimi ya. Dan kalau ngomong kondisi ke arah Lancelot yang terbuka dengan sangat bebas, ini bisa ditutup oleh para pasukan anak dewa. Dan sebenarnya kalau Lancelotnya pun nggak ditutup ya, mereka tuh udah prepare sama apa? Sama Ruby sebenarnya di awal. Mereka prepare di Ruby, just in case pick 2 atau 3-nya itu akan ada Lancelot nanti loh. Bisa jadi ya. Kalau bicara tentang Mekis, pool hero-nya juga kan luas ya. Ya, meskipun di nerf juga Suyo masih ada ya. Suyo, tapi kayaknya kalau ngelihat dari pick rate yang makin tinggi lagi ada Joy juga ya Om. Iya betul. Banyak yang memang masih bisa dipakai di Assassin sekarang. Hayabusa ya. Justru Haya ya. Iya, Haya yang aku kira mungkin bakal dilepas juga. Karena banyak faktor yang bisa ngestopin juga buat Hayabusa nanti. Oke, mungkin nggak mau ada split push power yang bisa dimainkan dengan Hayabusa. Tapi Gatot Kaca yang sudah ditutup juga sekarang. Oh, ya kan Gatot Kaca yang benar-benar kalau gua pribadi ngelihatnya ini akan menjadi sebuah beban untuk Dewa. Kenapa beban untuk Dewa? Ini akan ada roamer yang sangat bisa terjang ke arah belakang. Yang dimana ngebuat beban untuk Gig sekarang. Dimana nanti Cici dan Kiminya ini akan sangat kewalahan tuh. Kalau misalnya Paulowski initiate tanpa ada following up damage. Gitu ya. Tapi gak ada burst yang pasti dulu sejauh ini ya. Belum ada ya. following up ya. Belum ada ya. Oke, Gatot Kacanya ditutup dan langsung ke Poveo sekarang. Oke. Joy-nya ditutup. Ini ya, pick rate-nya udah makin gede lagi ya untuk Joy sekarang. Ya. Tahu ya kita masih tahu ada Kin juga kan buat Dewa sendiri. Drop dulu disimpan. Wow. Bentar, berarti gue ngeliatnya di sini kalau misalnya mereka menutup ke arah Hayabusa dan juga sosok ke arah Joy, ini chance untuk para pasukan dari tim Dewa. Mereka nggak punya power split push yang memungkinkan untuk bisa meng-counter pergerakan dari Gig. Tapi mau nggak mau, dengan ada potensi ke arah Granger yang terbuka dengan sangat bebas dan juga ternyata Lancelot yang sudah kita bahas sebelumnya, mereka udah siapin untuk Ruby. Yap, itu ya. Karena memang metode Yisun Shin yang menjadikan dirinya hyper carry juga sangat memungkinkan untuk Ruby-nya berada di gold lane untuk maybe. Ya. Ini butuh EXP yang bisa make play lagi kah? Benedetta. Jujur tapi kalau mereka mau pakai Ruby untuk maybe sebenarnya nggak masalah juga. Tuh. Akan kuat juga damage-nya. Cuma kalau yang gue lihat di sini mereka nggak punya high ground defender. Iya, persyaratan hyper carry Yisun Shin kan snowball kan? Iya, snowball. Dan mereka menurut gue ada baiknya. Mereka prepare untuk high ground dan ternyata Terislah untuk Kin. Wow, mereka sangat berani. Sangat ya, kayaknya team fight oriented yang bakal coba untuk dicari juga untuk 5v5 nantinya dari Dewa. Makanya mereka nutup ke arah Haya, Joy yang lumayan susah ditangkap. Dan juga benar untuk team fight ketika semuanya sedang berkumpul ini akan cukup berbahaya ya. Apalagi kalau memang ada yang menyambut nih, Kalia sedang melakukan tsunami slam disambut langsung dengan penalty zone. Yang bakal dibuat nanti dari Isla. Bisa counter initiate juga berarti ya. Alright, tapi kita akan melihat seperti apa nantinya. Karena kalau ngelihat dari Gig, mereka sudah mulai membawakan draft yang standard ya, atau default lagi ya. Gak ada cheese pick yang ditunjukkan. Oke, mampukah The King Slayer bounce back? Atau malah Dewa kembali terbang di langit dan membuat hari-hari Geek Farm ke depannya akan
gelap, Sowepel Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Alright. Dan menjadikan Aboy juga ya sebagai follow up damage nantinya untuk bermain menguasai bagaimana poros mid lane dari Baloiski-nya juga. Tapi ini ya Clash of Youngbloods, 2 Youngbloods nih. Walaupun secara pengalaman Ray harusnya lebih banyak Om. Iya, tapi untuk jungler average skill-nya masih dipegang dengan Ray juga ya. Retribution-nya dia strong. Terus juga untuk tim fight-nya terkadang kita melihat dia juga sanggup untuk bisa nge-lead teman-teman yang lain. Tapi Baloy? Oke, Baloy segala mau dan maka dia sudah kehilangan karena flicker yang dia miliki. Dan emblem kali ini untuk Omawa, kita melihat kayaknya Granger-nya akan cukup agresif Om. Ya, Oke, Granger agresif, tapi yang kita lihat juga dari Dewa adalah mereka akan bisa membalas dengan 3 trill yang dibawakan untuk Dewa sekarang. Wah galak banget ya. Iya, 3 trill tuh. Iya langsung mencari damage, tapi pagi-pagi dengan flicker yang di-trigger juga oleh Baloiski, ini akan menjadi sebuah informasi yang cukup baik. Oke, tapi nampaknya ketika mereka mencoba untuk menyelamatkan Kara Aboy yang hanya menggunakan Purify, dengan ada satu tembok dari Mueza, tidak akan ada jalan untuk bisa keluar lagi. Baloiski, memang kalau bisa kita katakan dia akan sangat kewalahan untuk bisa nge-invite di arah mid lane. Tapi why not? Dia nggak bermain dengan lebih soft, lebih tenang loh kalau memang dalam kondisi seperti ini. Iya, dan udah ada make it. Oke, retribusi yang dikeluarkan Okta, tapi nampaknya mereka udah mulai sadar kalau misalnya memaksa maju ke depan, ada chance untuk sosok dari Makids, dia pulang hanya dengan nama. Yap, dan ini groknya jadi masalah banget dari tadi. Dia buka Mighty Swing knockback, ada damage-nya. Dan nantinya kalau misalkan ada inisiasi dari Baloiski juga, Mueza sangat-sangat bisa untuk bisa memberikan efek cancellation Om. Iya, dan itu berarti jawabannya pasti dari Dewa akan ada di Turtle ya. Karena mereka punya banyak efek area yang cukup besar juga. Kecuali kalau memang semua bisa dipegang dengan Gop sekarang. Oke, dan terlihat dengan bagaimana agresivitas. Waduh. Oh my god, dipaksa tim fight di arah bottom lane. Mereka akan coba lepaskan terlebih dahulu informasi yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Dewa. Dengan adanya Mountain Shocker kali ini para pasukan tim Dewa gagal untuk mendapatkan target pertama mereka. Mundur ke arah belakang, apakah menjadi sebuah jawaban atau mereka akan menukarkan dengan adanya point kill? Tapi tidak ada poin kill yang bisa didapatkan untuk saat ini nampaknya. Yap, dan ini dia sebuah pembuktian juga ya. Karena dari kemarin kita ngeliat performance Make It dengan retribution-nya juga on point banget. Dan ini menjadi sebuah modal untuk Geek agar mereka tidak terlalu mengalami kesulitan di kontes objektif kayak tadi Om. Iya, sebenarnya tadi agak sedikit terlambat memang ya. Tapi it's okay, kita melihat banyaknya combo yang jalan juga. Wow, Geek Fam, The King Slayer kali ini gak mendapatkan sama sekali suara dan suara caster Indonesia dan Inggris sama dengan 2-0. Ya based on performance yang kita lihat ini masih mengalami kebuntuan juga gak sih untuk Geek Fam Om? Bener. Ya mereka harus segera mencari solusi juga sih kalau untuk Geek-nya ya. So, bawahnya itu sudah melihat tadi setup yang manis sebenarnya penalty zone, di follow up juga dengan adanya tectonic charge yang terbuka. Oke, memaksa mendapatkan satu point kill dengan ada tsunami slam di depan sana. First spot akhirnya didapatkan oleh Makids. Satu point kill yang sangat berarti sekali dengan gangguan yang selalu banyak dikeluarkan oleh Grok. Yap, dan sementara dari Ray-nya juga gagal Traction Pulse dan Okta masih selamat tanpa ada apapun source skill yang keluar. Oke, masih cukup baik ya, Oktanya masih aman. Tapi ya ngelihat dari Ray-nya masih coba untuk fokus ke farming dulu. Belum ada team fight lagi yang diinisiasikan sama Dewa. Ya masih belum bisa juga sebenarnya untuk Dewanya. Karena Dewa masih mencari damage juga. Mereka cukup bergantung terhadap damage yang akan diberikan dari Ray. Dan kita masih menantikan untuk first itemnya nanti buat Ray selesai ya. Hunter Strike sih harusnya. Menurut gue tetap Hunter Strike. Dia butuh Hunter Strike, habis itu baru bisa team fight. Hunter versus War X nih berarti. Akan ada 2 War X juga untuk Geek Fam. Cici akan jadi sebentar lagi. Dan ini masih cukup damai lah untuk area top ya. Dimana Maybe juga tampaknya belum join team fight. Jadi kita belum melihat adanya area crowd control yang besar. Karena nanti waktu team fightnya sudah ada Maybe-nya, kita harusnya akan lebih sering melihat penalty zone. Terus juga tectonic charge. Plus don't run walking atau I'm offended nanti. Ya tapi temponya cukup pelan ya kalau kita lihat ya dari keduanya juga. Tapi ini dia map broken wall yang dimanfaatkan oleh Dewa untuk menarik terlebih dahulu ke area dari turtle-nya. Oke, Traction Pulse dibuka bersama dengan Mountain Shocker. Tapi nampaknya Dewa Okta bakal coba dipas dengan Purify Coming. Penalti zone di depan sana, ada power of retribusi akan di tangan dan para pasukan dari tim Dewa. Membalikkan kembali kanan yang mereka miliki dan bahkan di depan sana counter perangkap. Damage yang terlalu sangat diberikan, tapi Soto dan seorang Mikit gak bisa masuk ke dalam lagi. Ditutup jalan dengan replika dari dekat seorang Baloiski. Tapi para pasukan dari Geek Fam mereka nggak punya following up damage. Kenzie belum punya damage maksimal. Kedua Makids, sekalipun dia masuk, ingat ini dia nggak bisa keluar. Dan ngomongin Kara Aboy,
target utama mereka menunjukkan Glowing One yang tidak memiliki Kara Skypiscer, damage kentang menjadi masalah. Yap, nanggung banget ya. Sebenarnya itu pun yang terjadi untuk Dewa, damage mereka masih belum mumpuni untuk meladeni teamfight demi teamfightnya. Karena ngelihat tadi memang Ray akhirnya bisa menunjukkan bagaimana power of Retribution yang dia miliki, Om. Bener, pas banget tadi ya untuk Retribution yang sudah dilepaskan juga. Meskipun ya secara gold lead juga masih dipegang dengan Gig, tapi tempo pelan nih. Dan selalu kita melihat Kin yang cukup sulit untuk bisa di pick off. Iya, kuat banget ya Kinnya. Wow. Oke, ada teamfight yang berbeda di arah mid lane. Target para pasukan dari tim Geek Farm mereka menjadi terbelah dua. Di arah bottom dan juga di arah mid. Ingat, ini adalah informasi yang cukup mahal di mana Kin mencoba untuk bertahan seorang diri dengan damage yang terlalu besar. Kin di depan sana nampaknya tidak bisa ditumpahkan. Terlalu kuat terbakar dibalikan kembali kanan dari Gold yang harus termakan. Kin too strong, makin yakin Solikin terlalu kuat. Solikin. Ini Kin kuat banget, dia hampir tumbang juga dan bahkan gak segan-segan dia penalty zone ke arah minion. Dan akhirnya dia selamat menunggu untuk teman-teman Dewa yang lain backup juga. Geek Fam mereka punya banyak keuntungan, mereka dapetin turtle pertama, mereka juga tadi bisa trade point kill. Tapi kalau ngelihat dari goldnya ini masih cukup sengit ya, karena balance nih, 1 turtle, 2 point kill Om. Ya masih balance, tinggal menunggu sebenarnya satu lagi ya. Mungkin ada satu invite baru akan ada sedikit perbedaan juga. Karena memang untuk secara kalkulasi damage yang diberikan dari Giggs mungkin tadi sedikit over ya. Jadi harus tumbang juga playernya ketika melakukan aksi dive in lagi hit di game. Ini udah punya Skypiscer nih, ini kasusnya akan sedikit berbeda. Informasi yang didapatkan di mana turretnya bottom lane oleh para pasukan Giggs sudah diamankan. Mencari di mana perbedaan sosok dari Kenzinski. Hindari damage dan detection full turn adanya. Cleanse bahkan membuat permasukan dari tim Dewa. Memasang tim di depan sana. Maybe I will bend that! Berhasil mendapatkan 2 poin. Tapi nampaknya dengan adanya Skypiscer 1 poin kill aktif dan bakal menjadi poin kill selanjutnya. Poin kill ketiga mencoba didapatkan oleh Kenzinski. Tapi dengan dash terakhir dari sosok seorang Ray membuat dia harus tenggelam di depan sana. Itu dia yang sudah kita sampaikan. The power of Skypiscer di tangan dari Kenzinski akan menjadi sebuah jawaban untuk tim fight selanjutnya. Alright, dan angin segar untuk Geek Fam kali ini. Mereka berhasil untuk mendapatkan banyak banget keuntungan di area objektif tadi. Dan ya, tanpa adanya yang bisa menghentikan sama sekali Makis yang belum tumbang sama sekali. Di belakang pun Kenzinski dan Aboynya free hit banget Om. Ya, secara audience prediction masih Dewa ya, 57% meskipun secara di lapangan sekarang Gig mereka sangat leading juga. Tim fight mereka seakan-akan mereka bermain back to basic. Tidak terlalu banyak gerakan-gerakan tambahan yang dilakukan oleh Gig juga. Tapi mereka fokus untuk dapetin objektifnya, untuk menangin tim fight-nya. But timing ketika menghindar dari objektif. Bahkan lihat di depan sana berhasil dihindari damage yang diberikan. Dan Makis untuknya masih ada 1 buah anak tangan untuk dia keluar. Retribution kembali lagi masih berulah. Makis dengan power tapi nampaknya gagal untuk ke arah Purple Puff, tertinggal dari Gob seorang diri dan kembali lagi masuk ke dalam tuh 1 buat table. Wesa bakal coba ditutup jalannya Flicker for defensif dan bakal yakin bersama dengan Solikin tenggelam di depan sana. Damage yang diberikan oleh para pasukan tim Geek Farm sudah cukup. 2 Skypiscer kali ini. Ya itu dia 2 Skypiercers ya, karena memang potensi Kimi dan juga Granger dengan Skypierce-nya Om. Tapi 2 loh. Ada 2 memang, tapi Kenzie lebih dulu ya untuk ngisi stacknya. Jadi seharusnya nanti tugas dari Aboy ini hanya akan menjadi finisher. Seandainya memang Kenzie lagi tidak ada di tempat atau cukup jauh untuk melakukan team fight. Kalau ada Kenzie pastinya stack Skypierce kemungkinan besar akan didapatkan oleh Kenzinski nanti. Tapi oke gak sih dengan 2 Skypiercer gini Om? Kalau aku sih oke-oke aja sih. Karena ya jaga-jaga aja. Gak bisa mengandalkan cuma dari 1 juga. Apalagi kan lagi enak banget buat nyari point kill ya. Betul, mereka lagi leading jauh sekarang. Kalau gue sih menurut gue ini oke. Kenapa oke? Pertama, mereka damage-nya rata-rata damage kentang. Kedua, eksekutor mereka ini bisa kita bilang ada di Kenzinski dan juga Aboy. Ngomongin Makits, yes, Makits punya power, dia punya damage. Tapi dengan damage-nya Lancelot makin late game nanti akan berturun. Nah, mereka cukup mengandalkan hal itu. Dan Gobs kita tahu, dia bukan ESP laner yang damage area of effect gitu loh. Dia momentum, mungkin zoning out, dia sangat kuat. Tapi kalau untuk ngomongin damage, gak ada 2 Skypiscer ini, memang agak cukup sulit nanti Geek Farm-nya. Karena mereka terlalu banyak damage yang tanggung. Sorry kalau ngomongin tentang itu kepalang tanggung ya guys ya. Oke,
Dan sekarang kembali lagi ya, membawakan draft dengan banyaknya AOE, ini nggak ngebuat dari Dewa ternyata bisa menangin kontesnya loh. Iya, karena banyak yang bisa menghindar juga kan. Kayak ada bounce dari Cici, terus juga ada Tombrus, mungkin dari Lancelotnya. Jadi targetnya mereka harus bisa hitnya ini ke Aboy. Which is kalau kita lihat dari tadi juga, Purify dari Aboy ini sangat-sangat jarang untuk bisa tertrigger. Iya. Sedangkan untuk range yang lebih jauh lagi ada Kenzie di sana dengan flickernya juga. Jadi tercicil secara gratis untuk pemain-pemain dari Dewa. Oke, pertanyaannya satu di sini, Ul. Mereka ini belum dapetin momentum atau ternyata mereka nunggu sampai ada beberapa damage item yang diberikan dari tim Dewa. Ya terutama paling di Ray doang ya damage-nya. Yep. Tarikan emang Finded sih. Kalau memang bisa dikombo dengan Mountain Shocker, itu bisa jadi poin plus. Okta kembali lagi menjadi pilihan utama mereka di mana Aboy terbuka di depan sana. Para pasukan dari tim Dewa, kalau mereka mencoba untuk fokus menuju ke arah Lord, kayaknya mereka akan sulit dan mereka akan kewalahan banget sih. Dan sementara juga kayaknya ngelihat dari damage output ataupun eksekutor powernya masih belum ada ya, karena Valoisky masuk di depan sana, memasang menuju ke arah seorang Puesa dan di sana Tectonic Charge gagal. Tapi Kin terkena menuju ke arah Aboy dan bahkan membuat point kill Sky bisa double untuk Kaczynski. Menuju ke arah point kill yang ketiga, menuju ke arah wipe out the baby. Versus everybody dan Savage! looking for Savage! Dan clean ini ada King Slayer. Kaczynski is back. Savage! Kaczynski! Team fight yang bagus banget terpecah belah. Dan Ray yang dikejar-kejar oleh Gobs dan juga Make-Hits. Sebuah vengeance menjadi masalah juga tadi untuk Ray. Yap, dan juga Moisa Kin ya, yang memang terpisah dari teman-teman yang lain tadi. Kita melihat adanya dua tim fight di dua posisi yang memang cukup berbeda dan semuanya dimenangkan berkat tarikan dari Tsunami Slam yang dilakukan oleh Baloy tadi. Wah ini replaynya juga ya. Tadi ada kepisah nggak sih? Kepisah banget. Dua di depan, ini dia dua. Kinnya juga sudah sendirian. Dan di belakangnya diacak-acak nih dengan Gobs. Yap. Dan kayak terbilang apapun yang dilakukan sama Dewa, siapapun yang maju hampir gak bisa pulang. Yes, one way ticket ya. Yes. Dan itulah sempat aku tadi di draft membahas ketika kita udah lihat ada potensial menuju ke arah Ruby Goldland, aku sempat bilang kayaknya agak cukup aku kurang setuju. Bukan draft yang gak bagus, tapi karena mereka udah pakai Zuxin di tengah, mereka udah pakai Hyper Carry, oke. Kita tahu, tapi kalau ngomongin ke arah high ground mereka nggak punya, sedangkan stack Skypicer 70. Nangkep Kenzie, mereka punya Flicker. Sekarang berani nggak Mueza full all in ke arah Kenzie, tapi Kenzie shutdown, itu worth it. Dan Traction Pulse kembali kebuka di depan sana para pasukan dari tim Dewa, mereka akan kehilangan mid-turret mereka sedangkan Make-It bermain mencoba untuk melakukan dengan tembakan Tsunami Slam. Tectonic Charge for nothing di depan sana membuat para pasukan dari tim Dewa porak-poranda. Fokus ke arah West Turret. Para pasukan dari tim King Farm mereka mencoba untuk meruntuhkan satu persatu. Mueza di sini, walaupun Tectonic Charge-nya di depan mata, walaupun liar wild charge-nya, tapi nggak mendapatkan apapun dengan knock up yang mereka miliki. Yap, dan melihat lagi Gobs. Oh, penalty zone memasang mendapatkan gold tanpa ada following up damage dengan curtain cast yang diberikan. Tapi lihat fokus ke arah PS, ada dua tim fight yang berbeda dengan Make-It di depan sana. Mereka fokus ke arah gold, mereka lupakan ke arah PS-nya. Dan di depan sana Aboy fokus ke arah PS, apapun terjadi dan The King Slayer menampar para caster. 2-0.